Kisi-kisi PTS ya, kelas 11 ini soalnya hampir Ibu katakan bisa berapa persen lah, hampir mirip sama soal PTS. 100%. Oh, tidak, kalau 100%. Tolong ketua Icon tolong di record ya. Iya. Saya lagi makan HP, Kakak. Bukan, ini ada ketua Icon, bukan ketua Icon, ini tolong di record ya. Bukan ketua Icon. Oke, nomor 1 ya. Semuanya udah siap? Nomor 1, sebelum Ibu jelaskan, kira-kira apa yang jadi pertanyaan? Frekuensi. Frekuensi. Oke, betul. Yang antum bingungkan apa? Yuk, kerjakan dulu. Sebuah pegas digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak 2 rapatan terdekat sebesar 20 cm. Yang ditanya adalah frekuensi. Diketahui juga cepat lambat gelombang. Oke, ada yang udah dapat jawabannya? Ini Ibu record kok, Ibu lagi record. Oh, 20 bagi 5. oke. 2 rapatan 1 lambda kan, Bu? Ya, betul. Kan bentuknya longitudinal gini ya. Rapatan, renggangan, rapatan. Gini kan ya. Rapatan ke rapatan itu berapa lambda? 1 lambda. Iya. Nah, karena di sini jarak 2 rapatan terdekat 20 cm, artinya lambdanya adalah 20 cm. Yang ditanya adalah frekuensi. Yang diketahui adalah pi. 5 meter per second. Jadi nyari frekuensinya rumusnya apa? Lambda kali F. Cepat terbagi. Lambda kali F. Pi per lambda. Sip. Berarti 3 berapa? 5 per 0,2. 0,2. Oke. 25. 25 ya? Yuk. Oke. Sudah deh selesai. Nah, beres. Nomor 1. Next, nomor 2. Sebuah pegas digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal. Di sini masih soal longitudinal. Dengan jarak 3 rapatan terdekat. Kalau tadi kan 2 rapatan ya, kalau ini 3 rapatan sebesar 20. Oke, kita punya rapatannya ada 3. 1, 2, 3. Oke, ada 3. Rapatan 1, rapatan 2, berapa lambda? 1 lambda. Rapatan 2 ke rapatan 3? 1 lambda. Jadi total 3 rapatan ini berapa lambda? 2. 2 lambda. 2 lambda katanya berapa? 2 lambda itu jaraknya 30 cm. 30 cm. 2 lambda itu 30 cm. Berarti lambdanya berapa cm? 15. 15 cm. Oke deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Longitudinal 2 sama. Nggak ada. Oke. Ingat ya, longitudinal. Rapatan ke rapatan. Nah, kok nggak bisa back ya? Nah, nggak bisa back ya? Oke. Next slide.
Seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya sehingga menghasilkan gelombang seperti gambar. Ini gelombangnya berarti gelombang transversal. Apabila gelombang tersebut memiliki periode 0,6 second, maka panjang gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah yang ditanya panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Oke, udah pada dikerjain belum? Sudah. Atau sedang? Panjang gelombang 10 cm. Oh, gelombang ya? cm. Panjang gelombang 10 cm. Cepat rambat gelombang ini sama dengan lambda per T berarti. Sip. T sama dengan 0,1. per Yep. Lambdanya adalah, di sini ada berapa gelombang? Ada 2. Ada 2. Dua. Sip. 2 lambda itu berapa jaraknya? 20 cm. 20. Berarti lambdanya betul tadi ya 20 per 2. Jadi 10 cm. Lambdanya adalah 10 cm. Nah, yang kedua yang ditanya adalah cepat rambat. V. V berarti lambda dikali apa? Yang ada di sini periode Lambda bagi T. per T. Jadi lambdanya Lambda per T. 10. Per. Karena di sini senti kita ubah ya ke meter. Jadi berapa meter? 0,1 meter. 0,1 T-nya 0,6. Berarti 1 per 6. Ya. 1 per 6. Jawabannya. Apa satuannya? Meter per. Kenapa ya? Meter per second. Oke, ada yang masih bingung? Udah 24 orang nih, udah banyak kan? 24 dari 80. Kenapa? Ya, enggak. 24 dari 80. Nah, berarti ada 24 orang yang akan lulus ya minimal. Amin. Insya Allah. Amin. Semuanya tuh. Amin. Lulus. Orang kalau Wah, nilai kelas 11-1 ya? yang 100. Share sampai sekarang. Diteror terus kan sama Naslan, kapan dibagiin nilai? Ibu bilang, Enggak sih, Bu. dibagi nilai kalian. Dari bagian juga nggak apa-apa, Bu. Cauki Bu. Cauki sama kau. Aduh. Oke, next ya. Oke, semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, kasih tahu aja ya. Getaran gempa frekuensinya 30 Hz, F-nya 30 Hz. Memiliki jarak dari sumber getaran sebesar 10 km. Berarti kan ada sumber getaran, kemudian ada getarannya gitu ya. Apa sih kalau diibaratkan tali ini tuh ada tangannya, gitu kan? Nah di sini terjadi pemantulannya. Jaraknya dari sumber getar itu adalah 10 km. Ini bisa dikatakan 10 km. Ini bisa dikatakan X-nya. Jadi X-nya itu adalah 10 km. Getaran tersebut tiba dalam waktu 20 second. T-nya adalah 20 second. Panjang gelombang gempa tersebut yang ditanya adalah lambda. Berapa sih lambdanya? Berarti apa tuh yang kita cari tahu dulu biar ketemu lambda? Jumlah gelombang. Jumlah gelombang. Pendapatan. Apa nih? Ada lambda. Berarti kita cari apa? Cari V ya. Cari V kan? Biar tahu kan lambda itu rumusnya V per F gitu ya. Nah, biar tahu V Ya. apa rumusnya? X per T. F per T. lambda. X per lambda. Ini tugas kalian ya, Oh, ya. tingkat kalau nggak salah. Nah, di sini 10 km, berarti kita ubah ke dalam bentuk meter. Berarti berapa kilometer? 10.000. Itu yang lambda V per F ya? Iya. Yep, V per F. Karena kan V itu lambda kali F. Nah, jadi X-nya adalah 10.000 meter. Ini soalnya ngarang banget ya.
10.000 meter per T selama 20 second. Berarti kecepatannya berapa? Coret-coret 500 meter per second. Wah, ini lebih cepat dari ini. Dari mobil. Paling cepat berapa sih mobil? Oke. 500 meter per second ya. Ini. Nah, terus kita masukkan ke sini. Ke lambda. Di mana ya? Di sini. Lambda sama dengan 500 per F-nya 30. Angkanya jelek. Berarti 50 per 3 meter. Itu jawabannya. Boleh ini nggak Bu nanti? Pakai kalkulator ulangan. Boleh. Kata siapa? Enggak. Ibu tarik ucapan ibu. Oh boleh. Halal. Enggak boleh. Kayaknya kalau khusus fisika boleh kali ya Bu ya? Iya. Kita hitungannya aja koma-koma. Kita kan untuk memahami rumus. Asalkan bisa Bu. Misalnya Kalian tuh soal kemampuannya lebih dari latihannya kalkulator. 50 per Bu, 3. Bu, kalau misalnya ngisi Pas di ulangan, lainnya apa karena Ulangannya itu dapat 50 per 3 atau dapat desimal, Bu? Dapat desimal, oh enggak sih. Tergantung Kayaknya kalau sesulit ini Ibu akan tetap buat pecahan aja, nggak akan Ibu buatin desimal. Enggak, makanya Ibu akan melarang kalian untuk menggunakan kalkulator. Bu, Kenapa? kalau pakai yang lainnya boleh dapat nilai tambah. Kalau apa? Nulis cara di yang lainnya Bu. Misalnya ada opsi yang lain. Oh, sekarang nggak ada. Karena Oh, kita nggak kan ada. serempak ya. Sistemnya itu sistem PTS ya. Jadi kita nggak ada nulis lainnya disamakan dengan guru-guru yang Oke, lain. Bu. Kalau bikin coret oretan boleh. Semoga suaramu kayak aku tahu nggak sih? Semoga nggak jelas suara. Iya. Berarti bukan sinyal ibu ya, sinyalnya moga. Jadi Enggak, suaramu nggak jelas. Oke. Oke, next ya. Nah, itu jawabannya tadi ya, dalam satuan meter. Karena intinya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah lambda. Next. Sebuah perahu kecil bergerak naik turun sebanyak 10 kali dalam 2 menit. Dalam 2 menit pada gelombang air laut. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Oke, rumusnya apa? Yang besok mau ujian, rumusnya apa? Nah, iya beres. N-nya 10, T-nya 2 menit. 120, berarti 1/12 Hertz. Selesai. Oh, Udah kan? oh Ya. N berarti Bu, bukan satu. Ya, ke N satu, N dengan satu. Oh, maksudnya berapa kali ya? Kenapa? Suaranya nggak jelas? Enggak. N tadi. N itu sebanyak 10 kali. Banyaknya getaran, itu adalah N. T itu 1/F, atau T itu T/N. Nah, ini periode ya. Beda, kalau ini frekuensi. Oke, itu ya, soal nomor berapa nih? 5 ya kita. Next. Nah, ini teori soalnya. Ini harus tahu, apa sih gelombang transversal itu? Gelombang transversal itu apa? Gelombang yang kayak yang kayak gini. Tegak lurus. Yap, gitu. Sama Arah getar dan arah rambatnya tegak lurus. Kalau longitudinal, sejajar. arah getar sejajar atau searah gitu ya dengan arah rambat. Kalau mekanik, Medium perambatnya. ya memerlukan medium. memerlukan medium. Elektromagnetik tanpa medium. Kalau yang gelombang transversal contohnya apa? Kali. Apakah bunyi transversal?
Transversal. Lah, bunyi emang transversal. Bukan. Ini mekanik. Mekanik deh itu. Ombak. Ombak. Ya, longitudinal bunyi itu bukan? Iya, bunyi. Iya, bunyi itu longitudinal, bunyi. Mekanik, bunyi mekanik bukan? Iya. Mm-mm. Ya. Kalau cahaya, Elektromagnetik. Elektromagnetik. Oke, Elektromagnetik contoh selain cahaya ada nggak, Bu? nggak ada. Radio. Oh iya benar radio. Oh iya benar. Yang satelit ya, betul-betul radio. Pintar kalian. Kenapa ibu Kalau nggak sinyal munculin apa, Bu? radio ya? Ibu ingatnya saya doang. Kenapa? Kalau sinyal, Ya sinyal itu sama. Radar juga kan. Radar. Kalau gelombang air laut apa ya, Bu? Lupa. Gelombang air laut itu transversal. Dia mekanik. Kalau yang elektromagnetik tuh yang kayak perlu satelit yang radar kan ya, satelit kayak gitu. Sinyal itu kan perlu satelit ya. Satelitnya kan biasanya ada di luar bumi. Nah, jadi yang harus kalian baca-baca ya, itu adalah sifat gelombang, bunyi, cahaya. Itu pasti muncul. Ibu nggak kreatif banget ya, kenapa nggak munculin tadi radar? Ya, kan Pokoknya diganti bunyi dan soalnya. cahaya, gitu ya. Masih bisa diganti ya soalnya. Bikin lebih gampang, Bu. Lah, aduh, udah masuk ke panitia soalnya. Interferensi. Nah, interferensi masuk. Interferensi itu apa sih? Gitu. Interferensi itu terjadi akibat adanya superposisi. Ada interferensi destruktif gitu ya. Ada interferensi apa lagi? Konstruktif gitu. Tapi Ibu masuknya ke contoh sih gitu. Interferensi itu terjadi di gelombang apa gitu. Difraksi. Nah, difraksi itu apa? Difraksi itu yang ada penghalang itu loh. Gelombang akan dibelokkan, penghalang, tapi ciri khasnya itu ada celah penghalang, itu yang namanya difraksi. Celah ya, penghalang. Refleksi pemantulan. Refraksi pembiasan. Apa itu pembiasan? Prisma, pelangi. Prisma pelangi pembelokan kan ya, pembelokan gelombang. Apakah gelombang cahaya mengalami refraksi? Apakah gelombang bunyi mengalami refleksi? Apakah gelombang cahaya mengalami refleksi gitu kan? Nanti pertanyaannya bentuknya sama kayak UH sih, tapi nggak sama banget. Cuman Itu yang maksudnya contoh destruktif dan konstruktif itu gimana? Contohnya maksudnya contohnya gitu. Enggak. Oh, enggak. Ya, itu kan secara teori ya. Tapi kita masuknya ke gelombang cahaya bunyi, apakah mengalami interferensi, apakah gelombang cahaya bisa mengalami interferensi gitu sih. Enggak detail konstruksi Contoh gelombang destruktif itu ada nggak, Bu? Destruktif sama konstruktif. Contohnya? Ya. Itu yang waktu itu di praktikum itu loh, yang video ibu kasih. Tapi nggak bisa dituliskan secara ini ya, secara apa namanya teori. Nanti paling perhitungan itu nanti di gelombang cahaya beres PTS kita bahas interferensi. Tidak. Sama difraksi celah kisi. Nanti kita bahas lebih ini di gelombang bunyi kita punya bab sendiri habis PTS, gelombang cahaya juga kita punya bab sendiri beres PTS yang akan kita perdalami interferensi dan difraksi dari gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Jadi di sini tuh hanya sekilas aja. Maksudnya di sekarang tentang gelombang. Oke. Next ya. Kalau bunyi bisa bias nggak, Bu? Bisa apa? Bisa direfraksi nggak? Difraksi bunyi. Iya, bisa.
Kalau refraksi. Oh bisa, gelombang bunyi dibiaskan bisa. Dibelokkan kan? Ini suaranya gimana Bu? Kayak gitu atau gimana? Dipantulkan. Pantul kan bisa bunyi. Bunyi kan pantul kan bisa. Nanti bentukannya gema ya. Biasakan. Pembelokan. Sebentar. Pembelokan bunyi. Bisa sih. Cuman bentuknya itu berarti nadanya nanti beda. Suara azan kedengaran nggak? Di sini lagi azan. Kedengeran. Ya, soalnya kita nggak bawa sama. Jadi kalau bunyi dibiaskan gitu gimana ya? Suaranya berubah gimana? Belok kali ya, suaranya itu nggak akan murni 100%, dia nggak, bentuknya nggak bentuk pemantulan gitu ya. Nadanya tuh kayak nadanya beda kan, itu kayak nada beda itu kan. Nada bunyi kan, setiap bunyi itu nadanya beda ya. Iya. Oh, gitu. Apa ini contoh pembiasan suara ya? Iya. Oke, lanjut ya. Oke, tadi pembiasan itu bunyi itu bisa terjadinya pembiasan. Suaranya itu nanti itu akan terdengar beda ya, beda dari suara aslinya karena dia mengalami pembelokan. Nah, pembiasan sendiri itu terjadi karena ciri khas ya, ciri khas kita ambil ciri khas kan. Kalau di fraksi itu ciri khasnya dia ada celah penghalang gitu. Gelombang itu dia akan menembus celah penghalang itu gitu. Nah, kalau misalnya refraksi, ciri khas dari pembiasan, itu ada medium yang berbeda. Medium yang berbeda. Kalau misalnya tadi, kalau shock itu dikatakan kan suara dari udara ke suara yang ada di air, gitu.
itu pasti akan belok gitu, mengalami pembiasan gelombang itu gitu, mengalami pembiasan. Atau tadi siapa lagi sih yang ngasih contoh tuh lapisan ya? Lapisan apa tadi? Lapisan kan bumi juga kita ada apa sih? Kerapatan, bukan kerapatan. Kanan ya, kayak gitulah misalnya orang yang ada di dataran rendah nih. Itu kan setiap lapisan itu punya kerapatan masing-masing gitu. Atau semakin tinggi itu kan kerapatannya itu berbeda. Ada perbedaannya gitu. Kerapatan apa ya? Mediumnya kayak kalau lapisan itu tapi nggak se ekstrim lapisan ozon terus ya kan bumi juga kita kan punya lapisan-lapisan itu ya. Lapisan apa aja sih? Atmosfer itu kan punya lapisan-lapisan. Nah, itu pasti beda sih bunyi di antara dua lapisan itu. Kalau dibayangkan kayak gitulah gitu. Ini misalnya di lapisan satu, ini lapisan 2 gitu ya. Nah, suara di lapisan 1 sama suara di lapisan 2 itu akan berbeda gitu. Jadi fokusnya memang di medium sih. Kalau refraksi itu. Kira-kira mediumnya sama atau enggak? Kalau misalnya, kok suaranya enggak sama persis ya, kayak yang ini. Nah, itu pasti ada faktor yang ini membuat suaranya itu enggak beda. Apa yang menyebabkannya itu yang harus dicari. Gitu kalian? Ya, Untuk paham. pembiasan ya. Jadi nanti untuk cahaya juga sama ya, sifatnya itu ke medium aja kalau pembiasan. Yang lainnya juga sama. Sip. Nah, itu kisi-kisinya. Ini insya Allah nggak sulit sih, tapi butuh ketelitian dan butuh kehati-hatian. Karena kan kalau misalnya kita nggak peka sama satu aja optionnya, itu ya bisa salah kan, gitu. Kalau salah kan nggak ada ampun, maksudnya nggak ada nilai setengah gitu, tetap nggak salah gitu. Next. Nah, diketahui persamaan suatu gelombang adalah Y sama dengan 0,5 sin 2pi 2T min 4X. Dengan T dalam second dan X dalam meter. Berapakah periode gelombang tersebut? Yang ditanya adalah periode. Oke. Berarti dari mana rumusnya? Omega 2pi per omega. Siap, 2pi per T. Berarti T sama dengan 2pi per omega. 2pi per berapa omeganya? 2. No. 4. Nah, hati-hati. Oke. 4 pi. Jadi 1 per 2. Pi sama pi coret. 0,5 second. Sip. 0,5 second. Yang ini ada yang masih bingung? Gimana cara menentukan omeganya? Biasanya gini Bu, kalau misalnya untuk yang soal ini misalnya disuruh cari nanti misalnya. Nah itu yang bakal bingung tuh hitung-hitungnya Bu. Biasanya kayak gini pakai kalkulator. Yang untuk kalau ngitung Y ya, nyari Y. Oh iya. Oh iya. Tenang. Tanpa kalkulator. Ibu membuat soal tanpa kalkulator. Oke. Sabar moga. Kita lihat ya, moga apakah ada soal yang Ibu contohkan itu pakai kalkulator, kita lihat ya. Pas ulang aku bahaya sekali. Suka banget pakai kalkulator kayaknya. Ketagihan gara-gara semester lalu nih, aduh. Awalnya coba. Salah. Canduan. Coba benar, candu. Yang ditanya sekarang cepat rambat. Oke, yang ditanya adalah V. Berarti rumusnya adalah? W per K. Omega per K. Aduh, omega per K. Omeganya berapa? 4. 4 V. K-nya pakai V. K-nya? 8. 8 V. Okay. Semudah ini loh soal kalian. Ibu tuh nggak mau stres-stres kalian remedial. Serius. 0,5 meter per second. Kasihan ntar kuliahnya, Bu. juga semudah ini, Bu. Iya. Semudah ini. Semudah. Lebih mudah ya, Bu? Oh, semudah ini. Allah. Tapi UH-nya pastinya lebih mudah dari UH. Insya Allah. Tapi kalau kalian gak mempelajari ini, ya udah goodbye. Tetap aja remedial. Iya, makanya pelajari tetap. Alhamdulillah pemantapan. Alhamdulillah ya.
Alhamdulillah ya. Ingat ya baik-baik. Next. Oke, ini berapakah besar panjang gelombang? Kemarin Pramedia banyak yang 10. salah nih. 10. 10. 10. Oh iya, sip. Good. Lambda 10 cm. Alhamdulillah, ya Allah. Oke. Next. Berikut merupakan gambar gelombang di permukaan air. Berapakah bentuk persamaan arah gelombang dengan arah rambat dari A ke B? Persamaan. Y Ini sama gelombangnya- dengan Y sama 0,5. dengan Rumus dulu dong, rumus dulu. A sin Asin. Asin. Omega T omega T plus minus min KX. X. Di sini katanya arah rambatan dari A ke B ya. Ya Allah, kenapa ya? Ini kayaknya rusak nih. Dari A ke B. Oke, berarti kita cari tahu satu-satu dulu deh. A-nya berapa? 0,5. 0,5. Yep. Ya, 0,5. Sin. Omeganya berapa? Omega itu 2V per T. Berarti kita harus nyari tahu Lambdanya. Periode. T-nya. Di sini ada T kecil kan? 12 second. Lambdanya ada berapa lambda di sini? 1,5. 1,5. 1,5. Berarti 3/2 karena periode itu kan waktu yang ditempuh dalam satu gelombang kan? Sedangkan di sini ada 3/2T. Waktunya 3/2T itu adalah 12. Berarti periodenya berapa? 8. 24/3. Jadi 8 second. Kita harus nyari tahu dulu periodenya. Sip. Udah tuh dapat periodenya. Nah, sekarang cari omega 2V per 8. Berarti berapa tuh? 4. 0,25 25 pi. ya? Oh iya betul, 0,25 pi. 1/4. 0,25 pi. Di sini persamaan kan ya? T. Plus minus KX. Dia Minus. ke arah kanan, berarti min. Min. KX. Berarti kita nyari K. Nyari K dari mana? 2 pi per lambda. Oh iya, betul. 2pi per lambda. Lambdanya berapa? 4. 3/2 X ya? Lambda sama dengan 6. Berarti lambda adalah 12/3. Jadi 4 meter. Lambdanya 4. Berarti 2pi per 4. Jadi 0,5 pi. Lambdanya adalah 0,5 pi. Oke. Lambda. Lah, K-nya 0,5 pi. 0,5 pi X. Nah, di sini, px. Nah, di sini gelombangnya itu kan biasanya kalau kita buat gelombang gini ya. Mulainya dari 0 kan? Gini kan? Nah, sekarang gelombangnya itu mulai dari sini nih. Dari atas. Ya enggak? Ya. Ada alfa enggak di sini? Kemarin alfa nih. Nah, di sini karena dia mulainya dari awal kayak gini. Nah, ini tuh ada yang namanya plus minus, plus ya. Bisa plus, bisa minus, tergantung. Enggak, biasanya plus. Plus. Ini plus peta 0. Fase awal 0. Fase awal. Nah, ini bentuknya, kalau di ulangan kemarin itu bentuknya Ibu apa sih? 1 ya, kalau nggak salah. Iya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu tuh harusnya V bentuknya. Fase gitu. Bentuknya sudut fase. Kalau sudut fase kan itu bentuknya sudut ya. Bentuknya V itu salah tuh di ujian yang kemarin itu gitu. Entah
kenapa Ibu tuh kemarin tuh ngeluarin angkanya tuh 1. Ibu nganalisisnya dari X ya. Ibu nganalisisnya dari X. Itu sih kenapa kemarin itu ngeluarin 1. Cuman Ibu cari lagi sumbernya, Ibu belum ketemu gitu. Ibu nyari lagi di buku yang keluar itu adalah bentuknya sudut gitu pase. Nah, gimana cara nyari pasenya gitu? Cara nyari pasenya ini berapa derajat kira-kira, Nak? Ini berapa derajat? 90 derajat kan? Nah, 90 derajat artinya berapa di sini? Pi per 2. Nah, itu gitu caranya. Dari mana, Bu? Pi per 2. Itu Oh iya, 180 per 2. Oh iya benar. ya kan? Nah, Pi per 2. Ini 90 derajat karena kan dari sini satu lembah itu kan 180 ya. Karena dia cuma setengah, maka 90 derajat. Dan V itu dia 180 derajat. Jadi 180 per 2. Nah, ini persamaannya. Kayak gini sih bentuk persamaannya nanti. Bu. Sampai sini masih ada yang dibingungkan kah? Anak Mizan, Bu. Ya, silakan Mizan. Itu Bu, yang lambda di K, Anak masih bingung dapat tempat dari mana, Bu? Oke, sip. Pertanyaan yang bagus. Nah, ini lambda. Ini gelombangnya antum tahu ada berapa lambda? Ada 1,5. Oke, udah ngeh ya? Ada 1,5 itu Ibu tulis 3/2 ya? Iya, Bu. Oke, jadi 3/2 lambda, gitu ya. 3/2 lambda itu adalah 6 meter. Lambda itu kan jarak kan? Iya, Nah, Bu. jarak itu di sini, dilihat, jarak itu dari awal nih, dari sini, sampai ke sini, X-nya itu 6 meter. X itu kan jarak kan? Iya, Bu. Jarak, tapi dia tidak memperhatikan gelombang. Itu namanya X. Tapi kalau jarak yang dia memperhatikan jumlah gelombang, itu namanya lambda. Gitu. Gitu. Jadi, di sini 3/2 lambda, gitu ya, secara ada 3/2 lambda, itu totalnya 6. Jadi 6 itu dari X. Gitu. 6 itu dari X. Nah, 3/2 lambda sama dengan 6. Kita nyari lambdanya doang. Gimana cara nyari lambdanya doang? 2 kali 6, 12. 3-nya dikebawahin dibagi. Jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. Kayak gitu. Kalau bentuk desimalnya kayak gini ya. Ganti lambda 6 per 1,5. Nah, kalau kayak gini pakai kalkulator, sayang lah. Jadi sampai sekarang tuh kalian belum membutuhkan kalkulator. Angkanya bagus-bagus kan? Nah, ini dia. Ini yang butuh kalkulator. Ini maksudnya lebih banyak lah. Satu soal tapi bentuknya lebih banyak. Cepat rambat gelombang. Ya udah sih, kita nyari V. Nggak ada yang butuh kalkulator. Omega per K, gitu kan? Omeganya berapa? 4. 4 V. K-nya 8. 8pi. Oh iya 8 pi. Ibu nggak kreatif banget ya bikin simulasi soalnya salah semua. 0,5. Oke, meter per second. Dah beres. Bentar Bu, kalau misalnya nentuin yang mana yang K, yang mana yang omega itu kok bisa pindah-pindah ya antara di T sama X? Pasangannya Omega T. itu Kalau sama omega pasti T. T ya? Sama KX kan? Omega itu sama T. K itu sama X. Kalau yang pas itu ada yang namanya singkat, berarti kan sin KT. Oh, itu kalau apa? nanti di stasioner. Itu nanti di Pantulan. stasioner. Ini masih di transversal. Itu nanti di stasioner, Han. Ada lagi. Sekarang sabar. Masuk ke sana, Han. Gas banget. Tenang. Nah, kita masih banyak soalnya, Han. Jadi nanti soalnya gampang, tapi perhatikan waktu. Frekuensi dari omega, ya nggak? Omega itu 2V kali F. Berarti omega per 2V. Omeganya 4V. Ininya 2V, berarti frekuensinya 2 Hz. Dah, beres. Panjang gelombangnya lambda. Lambda ngambil dari mana? Dari K.
2 pi per K. 2 pi, K-nya 8 pi. Udah deh, jadi 1/4, 0,25 meter. Arah rambatnya ke arah mana ini? Kanan. Kanan. Udah selesai. Nanti kan pertanyaannya pernyataan yang benar. 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3 doang atau berapa? Itu. Jadi harus dihitung semua, mau nggak mau. Oke, next. Ada pertanyaan dulu? Arah rambat gelombangnya kanan gimana? Arah rambat gelombangnya kanan, kita lihat dari negatif. Kalau negatif, dia ke arah kanan. Kalau positif, dia ke arah kiri. Kan di sini bisa positif, bisa negatif. Sip. Terima kasih, Bu. Sip. Bu. Ya. Itu kalau nilai A yang negatif berarti mulainya dari bawah itu ya, Bu? Ya, betul sekali. Mulainya dari bawah. Kalau ini dari atas. Oke, Bu. Sip. Next. Gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan benar-benar gak kreatif semua. Semuanya dibuat sama. Karena ini kalian gitu lah ya. Jadi silahkan. Gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan 0,5 sin 2V 2T min 4X. Ini, Bu. Gimana? Y? Berapakah simpangan pada titik 5 meter Ini, dan Bu. waktu 12 second? Ini ngitung Y, Bu. Kita Masih lihat bisa, ya. gimana caranya ngitung yang ini. Oke. Tutup banget nih, harus pakai kalkulator. Gimana caranya? Diisi, masukin. Tinggal Masukin masukin aja doang sih. ya. Aduh. Tuh kan Nggak usah tinggal ikut masukin ribet. aja. Udah, nggak usah gimana-gimana. Udah, yang beres. Iya, saya tinggal masukin ke kalkulator, Bu. Nggak usah ribet. 2 pi 2 12 12. min 4 kali 5 ya. Udah deh beres. Ya, nggak usah pakai kalkulator ini mah. Terlalu ini soal. Aduh. Mutia tidur kayaknya pas ini. Jadi berapa? 8 pi. 4, 8 pi. Ya udah, berapa hasilnya? 0. 0 ya, Bu? Udah, 0,5. nggak usah pakai kalkulator. Oh, bisa. 0 gimana? Kan 90. Itu Sin Sin 90. NV itu 0. Jadi kalau ada sin 8V itu 0. Oh, berapapun Sin N itu. 10V Berapapun itu 0. angkanya. Kalau genap kan, Bu? Ya, selalu 0. Kalau Kalau genap. kalau bulat, ya genap. Nggak bisa ya, kalau sin pi per 2 bentuknya pecahan kayak gini, ini bukan 0 ya, hati-hati, ini bukan 0. Sin pi per 5 ini bukan 0, tentu saja bukan 0. Jadi harus kayak gini bentuknya. Kalau Kalau mengeluarkan ganjil sudut non gimana? istimewa gimana, Bu? Kenapa? Sudut non istimewa gitu. Ya kita Oh, nggak ada, kalkulator kan ya? nggak ada. Dosen nanti kan Insya Allah nggak ada. kuliah pasti bakal keluar kan. Kalau desimal gimana? Bu. Desimal ya. Desimal juga sama, dia bukan 0. Misalnya 0,25 pi, ini bukan 0 ya. Ini tidak sama dengan 0. Yang 0 itu yang bulat benar-benar asli. Apa sih namanya? Bilangan apa sih itu? Yang bulat banget Bulat. kayak gini. Bilangan pokoknya. genap. Bilangan genap. Ya Apa? gitu. Bukan. Cacah. Bulat. Oh, nggak mesti genap. Bilangan bulat. Nggak mesti. 3V boleh kok. Sin 3V boleh. 0. Cacah ya? Iya, cacah, Ya, Bu. cacah. Benar. Pokoknya dari 1 sampai seterusnya tuh itu, Iya. Bu. Itu Sampai sama dengan seterusnya. Itu selalu 0. Cacah. Nggak boleh koma. Oke. Nggak boleh koma. Nggak boleh koma, nggak boleh pecahan. Oke. Nah, next. Udah beres ya yang ini. Jadi tinggal masukin. Selesai. Nah, selanjutnya. Tali yang salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus vertikal ke bawah dengan amplitudo A-nya 5 meter. Periodenya 8 second. Sedangkan ujung yang lainnya dibuat bebas. Nah, ini dia Farhan. Langsung bebas. Nah, ini baru dikatakan stasioner. Oke. Ujungnya bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut adalah V-nya,
P-nya adalah 30 cm per second, dan terjadi gelombang stasioner, maka simpangan gelombang pada titik berjarak 10 cm. Jaraknya 10 cm. X ya, berarti X-nya dia 10 cm dari ujung bebas. Nah, ini gini ceritanya. Kan selalu ada sumber, kemudian ada titik pantul kan. Kita selalu katakan dia titik pantul. Yang namanya X itu adalah jarak dari titik pantul. Ini yang namanya X. Bukan dari sumber. Ya, bukan dari sumber. Kalau L itu kan dari awal nih, dari sumber sampai ke sini. Ini namanya L kan. Kalau X itu dari titik pantul sampai ke suatu titik. Nah, di sini maka simpangan gelombang pada titik yang berjarak 10 cm dari ujung bebas. Nah, berarti kan ujung bebasnya yang ini nih. Titik pantul ini ujung bebasnya. Nah, ini dikatakan X-nya langsung. X-nya adalah 10 cm. Ya udah, berarti kita pakai rumus langsung kan, simpangan Y sama dengan 2A. Yap, 2A. Hati-hati ya, jangan A. Option Ibu menjebak soalnya, hati-hati. 2A. Oke, 2A, lanjut. Apa nih? Sin ya? Sin apa? Kenapa 2A, Bu, tadi? 2A, rumusnya 2A. Hati-hati. Oh, alah. Oh, iya. 2A. Sin. Omega T. Cos KX. Oh iya, ini bebas ya. Cos KX. Omega T cos KX. Kalian udah masuk ke kali ya sekarang? Enggak. Berapa menit lagi sih? Oh, masih 20 menit lagi ya. 2A sin omega T 12. KX. Ya. 2A sin K omega T cos KX. Berarti Y sama dengan 2A-nya udah ada nih 5 meter. Berarti 2 kali 5. Sin omeganya berapa? Omeganya dari mana nih omeganya? Dari V. 2 pi per T. Oh iya, betul. Betul, 2 pi per T. Berarti omeganya adalah 2 pi per 8 ya? Jadi berapa? 0,25 pi. Ya, 0,25 pi, betul. 0,25 pi. T. T ini nggak ada kan? Adanya periode, ya nggak sih? Bisa nggak dicari T-nya? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ini soalnya berarti cacat ya. Bentuknya ternyata jawabannya juga ditanyanya simpangan, harusnya persamaan simpangan ya. Jadi ini soalnya harusnya nanyanya persamaan. Berarti kalian nggak perlu ngitung, cukup sampai Y sama dengan. Lihat aja di optionnya nanti ya. Cos K, sekarang K-nya adalah 2 pi per lambda. Lambdanya Harus tahu. dapat dari mana? Dari V bisa? Sip. Gimana? Pi lambda kali ya. Atau lambda per T. Lambda per W per K. Oh iya Omega per benar. K. Omega per K. Berarti K-nya adalah omega per V. Ya. Ya. Omeganya 0,25. V-nya 30 cm ubah ke meter. 0,3. 0,3. 0,3. Ya kan ya? 0,3. Berapa tuh jadinya? 5/6. Kalkulator ini. 5/6. Nggak usah. Aduh, pakai kalkulator. 5/6 tuh kan? 5 dibagi 6. 6. Berapa? Sekian. Sekian dan terima kasih. Nah, ini gimana, Bu? Udah Apa, beres. Ini kan kata Ibu bukan simpangan, persamaan simpangan. Udah beres. Nggak pakai pi. Ibu edit deh 5/6 pi. nanti. Kecuali nanti kalau T-nya diketahui ya. Atau nanti kalian lihat aja jawabannya. Di sana mintanya persamaan simpangan atau simpangan.
Ini Bu, itu 5/6 pi. 5/6 pi. Oh iya betul. Masa 5/6? Nah, ini Bu yang saya masih agak buat tadi. Jadi kalau salah satunya sin berarti yang lainnya cos gitu ya. Iya betul. Nggak ada sin, nggak ada cos, nggak ada. Sin, cos. Karena bebas, jadi cos yang KX-nya. Kalau terikat, sin KX. Oke. Kalau terikat gimana? Kalau terikat bebas? itu sin KX. Kalau bebas, cos KX. Ini bebas. Selalu cos KX kalau bebas. Kalau terikat, maka sin KX. Cosnya omega T sin KX. Oh. Ya, betul. Next. Next. Tali panjangnya 2 meter. L-nya 2 meter. Salah satu ujungnya diikat. Langsung terikat. Terus-menerus hingga membentuk gelombang stasioner. Pada tali terbentuk 2 gelombang penuh. Artinya apa nih 2 gelombang penuh? 2 lambda. Ya, betul 2 lambda. Tentukan jarak perut kelima. Ngaco ya. Orang cuma ada 2 lambda, yang ditanya jarak perut kelima ada perut bayangan. Tadi Sauki yang ini nanya. Harusnya ini bukan jarak perut kelima ya. Berarti ini harusnya perut ke berapa nih? Ketiga gitu ya, atau kedua gitu. Memang kalau kelima kenapa, Bu? Kan cuma ada 2 lambda. Oh iya. Jadi nggak mungkin ada perut kelima. Gitulah. Terlalu ajaib nih. Kalau perut itu istilahnya puncak sama untuk puncak sama apa? Lembah. Puncak sama lembah kan ya? Iya, nah ini perut. Puncak sama puncak, puncaknya di bukit dan puncaknya di lembah gitu ya bahasanya. Oke. Nah, sekarang gelombang terikat. Berarti yang ditanya adalah XP3. Apa rumusnya? Terikat XP3. N-1. 2N-1. 2N-1 ya? 2N-1 terus lambda per 4 ya? Oke deh. 2 kali 3 min 1. Lambdanya itu berapa? Nah, ini 2 lambda. 2 lambda, dia L-nya 2 meter. Iya enggak? Jadi 1 lambdanya berapa? 1 meter. 2 lambda, ya betul. Jadi 1 lambdanya 1 meter. Berarti lambdanya 1/4. Jadi 5/4. Udah deh, selesai jawabannya. Semudah itu ujian fisika. Sebentar, ini rumusnya. Ada Han. Nanti anak kirim. Oke, makasih. Next. Gelombang stasioner, kita berapa lagi sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Gelombang stasioner terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas. Ujung bebas. Titik simpul kelima berjarak 2 meter. Berarti X S5 itu adalah 2 meter. Dari ujung bebasnya. Jika frekuensi gelombang itu, berarti F-nya adalah 10 Hz, yang ditanya adalah V. Oke, berarti kita kalau V itu kita butuh apa? Lambda ya? Lambda kali F. Oke, nyari lambda berarti kita bisa gunakan XS5, iya enggak? XS5, jarak simpul kelima. Apa rumus jarak simpul kelima? Di bebas? Sama. N-1. Ya. 2N-1. 2N-1 lambda per 4. Ya. XS5, jarak simpul kelimanya itu adalah 2. Karena dia simpul kelima, maka N-nya 5. Berarti 2 kali 5 min 1. Lambda yang dicari per 4. Berarti
2 sama dengan 10 min 1, 9 lambda per 4. Berarti berapa? 8 sama dengan 9 lambda. Berarti lambdanya adalah 8/9. ya, 8/9. Langsung dia masukin. 8/9 kali 10. 80/9 meter per second. Yeh, selesai. Jadi antara rumus perut sama rumus simpul itu nggak ada bedanya. Dibalik kalau bebas. Ada kebalik-balik. Ini Yang ujung terikat. Ini Yang ujung terikat perutnya ini perutnya kayak gini. Ini ujung bebas. Simpulnya yang kayak gini. sangat membingungkan. Kalau ketukar bahaya. Jadi kalau misalnya yang satunya, Kalau yang jadi satunya apa rumusnya? misalnya perut bebas. Terikat simpul apa rumusnya? Halo? N kali 1 lambda per 2. N-1 lambda per 2. Nah, kalau diterikat simpul, kalau dibebas ini perut. Gitu. Jadi cukup hafal satu sih, hafal terikat doang, nanti tinggal dibalik. Oke, dah. Dah. Tali salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudo 10 cm. Amplitudenya 10 cm. A-nya 10, periodenya 2 second. Ya Allah, 10 cm kan tulisannya S. Sedangkan ujung yang lain dibuat bebas. Berarti ini ujung bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali V-nya 10 cm per S, gelombang stasioner, tentukan amplitudo gelombang stasioner pada titik P. Berarti AP-nya itu berapa? Yang berjarak 2 cm dari ujung bebas. Apa tuh 2 cm dari ujung bebasnya? X-nya 2 cm. Oke, AP apa rumusnya AP? 2A cos. 2A cos 2A cos KX. 2A Cos KX. Yep. AP sama dengan 2A cos KX. Sip. Berarti A-nya 10 cm. Kita boleh langsung masukkan 10 cm ya. Berarti dalam bentuk senti ya ini. Cos. Ya, kita berarti tinggal nyari K ya. Nyari K dari mana? Lambda per 2 pi. Dari omega dulu berarti. Nyari omega dulu ya. Jadi omega ya, benar ya. Omega sama dengan 2 pi per 2. No. Oh ya. 2 pi per 2 pi per 2. Lah. Oh iya ya, betul ya? Oh iya. Betul per T. Berarti 2 pi per jadi ingat ngomongin cos 60 itu di sebelah 1 atau sebelah 2 ya? Pi. Kayak gini kan? Pi. Oke, berarti K-nya apa tuh? Oh iya, Pi itu omega per K ya. Jadi K adalah omega per V. Berarti V per 10 cm. Ubah. Tetap ya? 1,1. Tetap Bu, kan tadi katanya mau senti aja. Senti aja. Jadi pi per 10 ya? Yup. Pi per 10 X gitu ya? Udah beres ya? 2. Kalau mau selesaikan 20 cos X-nya 2. Masukin 2. Jadi 2 per 10 pi. Jadi berapa tuh? Udah deh. Selesai. Cos 36. Yep. Apaan sih? Udah. Cosnya dibuat 1/5 pi aja. Udah selesai. 20 cos pi per 5. Udah. Nggak perlu kalkulator. Sinnya ya. Kirim energi. Biar nggak usah ketik-ketik angka. Sinnya kemana, Bu? Apanya? Sinnya nggak ada. Nggak ada. Kan kalau ini AP itu cuma 2A cos KX. Jadi kan di sini Y, yaitu 2A cos KX
sin omega T. Gini kan rumus aslinya kan? Nah, ini itu adalah AP. Amplitudo stasioner, amplitudo di gelombang stasioner. Di titik tertentu itu namanya A. Karena dia di titik P namanya AP gitu. Oke, Han? Maksudnya coba dalam bentuk visualnya, Bu. Amplitudo gelombang stasioner itu yang kayak gimana? Jadi karena gelombang stasioner itu kan ada gelombang datang sama gelombang pantul, ya kan? Ya. Nah, dia itu akan mengalami interferensi. Nah, interferensi bisa jadi konstruktif, bisa jadi destruktif. Nah, ketika itu bersatu, berpadu, gitu ya, dia kan nggak akan bentuk amplitudonya nggak akan bentuk sama. Dia akan lebih besar atau lebih kecil. Itu yang namanya amplitudo gelombang stasioner. Jadi udah hasil dari gelombang datang dan gelombang pantul yang bersatu, interferensi. Oh iya. Oke. Gitu. Gimana ya bentuknya ya? Harus disimulasi sih. Maksudnya ini memang melihatnya kalau nggak bisa sih, juga nggak bisa menggambarin ya gimana bentuk. Iya, Yang pasti ngerti dia esensinya kayak keluarannya itu, gitu. keluarannya itu dia berbeda. Konstruktif. Ya, bisa dipahami ya sementara ini ya. Oke, next. Yang ini juga sama. Tali sepatu panjangnya 5 meter, satu ujungnya terikat. Nah, kalau tadi gelombang bebas, sekarang gelombang terikat. Ada amplitudo juga sama, ada frekuensi juga sama. Panjang tali itu 8 meter per second. Tentukan amplitudo titik P, yang ditanya AP juga. Letak 2 meter, berarti ini X. X-nya 2 meter. Kalau gelombang terikat, berarti A-nya itu berapa? AP-nya? 2 sin K. Ya, 2A sin KX. Sip, udah ketemu itu aja. 2A sin KX. A-nya dalam bentuk senti. Oke, kita buat, karena yang lain meter, kita buat meter aja. Oke, kita buat meter. Jadi 2 kali amplitudo 12 meter. Berarti 0,12. Sin K. K itu berapa? K-nya kita cari dengan cara yang sama. Cari omega dulu. Omega 2V kali F. Berarti 2V, F-nya 8, jadi 16. V, itu omega. Berarti nyari K, tinggal dari V sama dengan omega per K, berarti K sama dengan omega per V. K sama dengan omeganya 16. V, V-nya 8. Berarti 2V. Itu K-nya. Udah deh. 2V, X-nya 2. Oke. 0,12 kali 2. 0,12 kali 2. 2,4. 0,24, Bu. 0,24. Oh, astagfirullah. 0,24 sin 4pi. Itu mau. Nah, kalau 0 berarti hasil gelombang datang dan hasil gelombang pantulnya itu dalam bentuk titik simpul atau titik seimbang, atau dia garis set gitu. Ada garis seimbangannya. Interferensi apa tuh yang kayak gitu? Destruktif, Bu. Iya ya. Bukan. Ada loh. Oh, iya ya, betul ya. Kalau iya betul, destruktif. Bu, interferensi itu bahasa lainnya nabrak kan? Ya, betul, nabrak. Betul, nabrak. Berarti kita sebut ada nabrak itu boleh nggak? Kenapa? Interferensi. Gitu sih. Interferensi. Itu gangguan ya. Gimana sih? Interferensi. Gangguan. Kayak interferensi asing, campur tangan. Apa sih? Oh iya, beda nama istilah kan? Iya. Gangguan. Karena adanya dari campur tangan, dia kan harus ada 2 gelombang, baru terjadi interferensi. Kalau nggak ada 2 gelombang, nggak bisa terjadi interferensi. Next, persamaan gelombang tegak dengan ujung terikat jika diketahui amplitudonya 3 meter, panjang gelombangnya 5 meter, frekuensinya 6 Hz.
ujung terikat. Ya udah, Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Y, ya udah berapa? 6, 2 kali 3 sin K-nya. K-nya 2pi per lambda, 2pi per 5, 2pi per 5x, cos omeganya 2pf. 2pi kali 6, 12pi. 12pi T. Udah, selesai kan? Selesai. Next. Kedua gelombang berjalan memiliki arah berlawanan berinterferensi keduanya, menghasilkan suatu gelombang stasioner yang memiliki persamaan ini. Jika X 1/3 meter, T 1/2 second, maka simpangan gelombang. Berarti gimana caranya? Masukin doang ya? Sin 5px cos pi T. Berarti Y 2 sin 5pi, X-nya? 3. Ya, 1/3. 1/3 cos pi T-nya 1/2. Udah deh. 2 sin 5/3 phi cos pi per 2. Oke, tinggal hitung, selesai. Udah selesai semua ya? Satu soal lagi udah beres. Salah satu ujung dari seutas tali yang panjangnya 80 cm. Oke, panjangnya L-nya 80 cm. Digetarkan harmonik naik turun, sedang ujung lainnya bebas bergerak. Berarti ini jelas, ujung bebas. Berapa panjang gelombang yang merambat pada tali jika perut ketiga berjarak 20 cm? X, P3 20 cm. Yang ditanya panjang gelombang. Gimana nih caranya? Bu, XP3. itu 20 cm bukan XP kayaknya, Bu. Kenapa? Oh, wah, betul sekali. Dari titik asal. Ya, betul. 60 berarti. Ya. Pinter. Lah, tadi ada yang nanya, berarti Ibu salah jawab. Ini dari titik asal ya, dari titik asal. Berarti gimana nih? XP3-nya berapa? 60. 60. Oke, 60. 60 berarti kita XP3, apa nih rumusnya? Ujung bebas. N-1 atau N-1? Belum hafal. N-1 ya? N-1. Bebas ya? Bebas N-1 per 2 ya? Per 2 ya. Berarti 60 3 2 lambda per 2. Udah deh. Lambdanya 60. Ya Allah, Ibu tuh aduh, ini soalnya yang min KL itu nggak ada loh. Kalian aman dari min KL. Apa Bu min KL? Min KL itu apa? Itu soal yang min KL. Oh, kalian Yang nggak gimana, nih? PT min KL cos KX. Yang ini loh kan ada rumus satunya lagi 2A sin misalnya ya. Omega T min KL cos KX. Nah, ini nggak keluar. Terbebas. Kok bisa kayak gitu, Bu? Kok bisa kayak gini? Karena ini kalau apa? Ini kalau misalnya talinya itu terbatas, panjang talinya diketahui. Sebenarnya ini berarti banyak soal khayalan. Karena sebenarnya kan panjang tali terbatas. Bapak Bu, kita anggap talinya infinity. Jadi KL, harusnya KL ya, ada KL-nya. Tapi nggak dikeluarin. Karena kemarin di ujian terlalu banyak sih KL-nya ya. Ada berapa soal tuh kemarin UH, KL itu? Hampir semua ada KL-nya ya di UH. Iya, Saya tidak menyadari, Bu. Wih, nggak ngaruh gitu, Bu. Perasaan nggak ngaruh, Bu. Lah, nggak ngaruh apa? Oh, berarti mungkin ya. Itu, aduh. Apanya nggak ngaruh? Semoga. Oke, udah beres. Semudah itu, insya Allah kalau teliti di atas 70 semua. Amin, 28 orang. 27 orang. Kan nggak sama. Gimana? PDF-nya di-share, Bu. Ini coretnya di mana, Bu? Ini di PPT.
PPT bisa dulu. buat dalam oke, sip. Oke deh semuanya. Ntar, Bu, yang ini yang ada ini tuh bisa termasuk terikat, bisa bebas ya. Yang mana? Yang 2A sin pakai min Oh KL. enggak, ini berarti rumusnya bebas. Ini masuk ke bebas. Kalau terikat berarti sin KX. No. Oh ya, sin KX berarti cos omega T min KL. KL itu selalu ngikutin omega. Oke, semuanya. Itu saja mungkin ya? Mungkin dijelasin lagi Bu, kenapa bisa 60? Oh, oke. Kenapa bisa 60? Jadi kan gini. Ini kan ada sumber getaran. Ini titik pantulnya. Di sini kan titik di sini itu kan kalau di tali itu kan dia bisa terikat gitu ya. Diem atau bisa jadi dia bebas gitu kan. Naik turun. Ingat kan ya pas yang virtual itu di sini gitu. Ini yang namanya titik pantul. Nah, yang namanya X itu dari titik pantul, jarak dari titik pantul yang namanya X. X itu jarak dari titik pantul. Sedangkan di sini dikatakan di soalnya ini merambat pada tali jika perut ketiga berjarak 20 cm dari titik asal. Titik asal itu adalah sumber. Gitu. Kan di sini 80 cm itu dari sini ya, dari sumber sampai titik pantul. Itu adalah 80 cm. Ini kayaknya mulai rusak. Jadi sering banget. Nah, 80 cm nih. Ini dari sini sampai ke sini itu 80 cm. Urut ketiga 20 cm dari titik asal. Nah, titik asal 20 cm. Nah, ini XP3. Tapi kita ngitungnya 20 cm kan ya. Yang namanya XP3 itu ngitungnya bukan dari titik asal, tapi dari titik pantul, dari sini. Nah, dari sini sampai ke sini berapa? Kalau di sini 20? 60 cm. Kayak gitu. Oh, biasanya itu diketahuinya titik pantul ya Bu? Biasanya. Tergantung jenisnya. Kalau soal yang mana tadi kita? Nah, ini 2 meter dari ujung terikat. Ini udah langsung X. Nggak perlu lagi kita mempertimbangkan 5 meter ini. Gitu. Yang ini juga sama, dari ujung bebas. Ini udah langsung X. Gitu. 2 cm itu udah langsung X. Karena dari ujung bebas. Bukan dari sumber getaran. Nggak ada. Ini juga kan dari ujung bebas. Intinya hati-hati kalau misalnya jaraknya itu dari asal. Gitu ya. Ini kan dari titik asal. Bahasa lain dari titik asal itu dari sumber getaran. Nah, itu hati-hati. Gitu? Ki? Halo? Baik. Oke, sip. Oke deh, kalau kayak gitu, karena kalian juga udah telat ya masuk boarding. Itu saja untuk hari ini. Udah kan ya? Gak ada lagi yang mau ditanyakan? Udah? Udah? Udah. Berarti segera tidur, karena udah belajar kan hari ini. Yuk, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boarding, masuk boarding. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yuk, semoga dilancarkan semuanya.